Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Hadis qudsi yang nomor 3 halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 32 lah. Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Artinya, hai Muhammad, hiduplah sesukamu. Ini Allah memandiri Nabi kita Muhammad, maksudnya sampaikan ke umatmu, itu maksudnya lah. Hai Muhammad, sampaikan ke umatmu, hiduplah sesukamu. Nah, itu bunyi pesannya, hiduplah sesukamu. Artinya tasarahnya, wahai hendak nengkaya apakah hidup tuh, hendak bertiharap kah, hendak berabah kah, hendak bergantung kah, misalnya tuh tasarah kita aja. Namun sesungguhnya kamu akan mati. Nah ini, jadi tasarah aja Tuhan hidup di dunia, cuma mengatakan ya kamu akan mati. Lalu yang kedua, cintailah orang yang kamu suka, sesukamu juga. Cintailah orang yang kamu suka sekehendak hatimu. Namun kamu sungguh akan berpisah dengannya. Nah, jadi cintailah sesukamu, anak, bini, kawan, keluarga, kuitan, tapi sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga, kerjakanlah apa-apa yang kamu kehendaki, namun sesungguhnya kamu akan menerima balasannya. Jadi di dunia kita ini, kita itu di dalam, pertama dalam hukumnya Allah. Sebenarnya kadang-kala kita keluar dari hukum Tuhan. Nah, Tuhan ada yang mewajibkan, ada yang menyunnahkan, ada yang memubahkan, ada yang sidin memadahkan ini makruh, ini larang. Berarti kita sudah dibatasi oleh hukum-hukum Allah. Yang kedua, kita kadang-kala bisa keluar dari pengaturan Tuhan. Nah, jadi dalam hidup kita ini sebenarnya kadang bisa keluar dari dua perkara itu, dalam hukum Allah, dalam pengaturan Allah. Nah, Allah mengatur kita hari ini nengka ini, kadang-kala kita menghindar. Sedangkan Allah mewajibkan, mensunahkan, memakruhkan, mengharamkan, itu pun sebenarnya kita kadang-kala menghindar. Tapi jar Allah Ta'ala, Allah semodel kayak memberi keringanan. Silahkan sesukamu hidup, tapi sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah orang yang kamu sukai sesukamu, tapi suatu saat engkau akan berpisah dengannya. Dan kerjakanlah apa-apa yang kamu kehendaki sesuka hatimu, namun sesungguhnya kamu akan menerima balasannya. Nah, ini cakai ibarat rim nih tuh gasnya, cuma jangan kadingat marim. Nah, itu maksudnya. Silahkan gas, tapi ada rimnya. Yakni akhir dari kehidupan adalah kematian. Nah, jadi yang kita tuju di dalam hidup itu yang paling pasti kita temukan adalah kematian. Mun cita-cita bang, belum tentu kita dapatkan. Menjalani hidup nih sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, yang pasti kita terima tuh yang kita temui itu kematian.
Nah, sedangkan kehendak hati, keinginan, kesungguhan, apa yang ingin dicapai, cita-cita segala macam itu kada pasti. Menunggu apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau kada. Kalau sesuai dengan kehendak Allah, hanyar mau terjadi. Mun kada sesuai, biar yang seluruh dunia mendukung kehendak kita, tapi kada sesuai dengan kehendak Tuhan, kada mau terjadi. Nah, dan kematian akan memisahkan orang yang saling menyayangi. Nah, sayang benar bini lawan laki, laki sayang juga lawan bini. Kita kemana-mana berdua, maka bengading tangan pulang. Di pasar bengading tangan, takutan nukupina lapas. Di rumah nang kayak itu juga. Bila yang bini ke dapur, yang laki ke dapur juga. Bila yang laki ke kamar, yang bini ke kamar juga. Bila yang bini bebasuh piring di padang banyu, yang laki umpat juga mencongkong. Nah, saking sayang tuh bang. Nah, silahkan aja Tuhan bersayangan itu manusiawi aja. Nah, tetapi suatu hari pasti engkau akan berpisah. Nah, itu. Segala amal hamba-hamba Allah akan dibalas. Nah, jadi sabigi dabu kebaikan pasti ada balasannya. Sabigi dabu kejahatan pasti ada juga kebaikan balasannya. May ya'mal khairan syarrah wa may ya'mal syarran yarah. Ya kan? Nah, jadi bilainya kebaikan digawinya walaupun miskala dzarrah yarahu. Bila kejahatan digawinya walaupun miskala dzarrah yarahu juga. Melihat juga hasilnya. Siapa bagawi inya yang menerima, kada mau kawan yang menerima. Nah, jadi kita jangan khawatir dan jangan mahiriakan. Nah, boleh kita mahiri manusia tuh, yang manusia tuh bersifat dua. Pertama, alim mengamalkan ilmunya. Nah, hiri aja nih tuh hendak menuruti kada apa-apa. Kedua, sugih dan pemurah. Amun lain dari itu haruslah kita mahiri, karena masing-masing ada kena balasannya. Karena buntut kawan hiri pian, apa hiri? Sekalinya hanyar sepeda motor kawan kita tuh karena buntut bang. Aku hiri bener aja, aku udah cukup hanyar sepeda motor juga aja. Nah, jangan dihiri, jangan dihiri, jangan juga dipintai. Ruku sabilah dari duit buntut kada usah diisap. Nah, karena ada balasannya kayaknya. Itu jadi kada perlu kita hiri. Sugih tapi bandar narkoba bapak kita hiri. Nah, jangan hiri. Orang tuh isi bini bungas bandar, tapi bininya kadang mau menutup aurat, bapak kita hiri. Biar bini kayak tiwadak tahan takha, maka bebanam pulang tiwadaknya nenek. Nah, tapi waduh maasi taat imbah itu pulang penurut. Punya laki itu memandang sejuk. Nah, Pak Asian, nah ini yang disyukuri. Kan usah melihat di bini orang yang membuka aurat. Nah, jadi ujar musannif, yakni akhir dari kehidupan adalah kematian. Ini keterangan dari Guru Qubah nih lah. Dan kematian akan memisahkan orang yang saling menyayangi. Segala amal hamba-hamba Allah akan dibalas di sini. Maka amal yang baik dibalas dengan yang baik, dan amal yang jahat dibalas pula dengan amal yang jahat. Kada mau tapa huruf. Ada catatannya bang, kada mau tapa huruf. Biar dalam satu wadah, satu rumah, satu lokasi lah. Bila gawiannya kada sama juga balasannya. Walaupun sama bajunya, sama tapihnya, sama rumahnya, bila niatnya balayan juga hasilnya. Nah, bila gawiannya kada sama juga balasannya. Makanya kita kada kawa menilai orang itu sama, walaupunnya di rumah yang sama atau di lokasi yang sama. Sebab niatnya boleh berbeda dan amalnya pun mungkin kada sama. Nah, satu lokasi kita nih duduk karena singgah ke di pinggir jalan, pas singgah di halaman warung remang-remang,
keluar. Sekalinya keluar kita patuh orangnya Haji Anu aja. Nah, yang mana yang jadi imam rajin ya. Nah, lalu piantun langsung bersangka jahat, jangan. Walaupun di warung itu tempat nang kaya itu. Nah, sebab belum tentu niatnya atau amalnya sama dengan orang yang biasa ada di situ. Kita kadang melihat langsung pian mempunis. Hanya aku tahu sekalinya aja. Dulu kada bilang kada membedai aja pian. Nah, langsung pian tuh mengambil ke HP, hendak mengamira. Nah, sebagai bukti ini aja. Jadi bila nak ungkai bukti ini aja. Oh, hati pian tuh sudah penuh curiga tuh. Ya pian pasti sudah menyetor. Kada betah lagi pang. Bagi yang tabuka saliting tuh aja. Saliting salawar tabuka. Kada bujur-bujur rapi. Nah, padahal sidin tuh 4 bak kami. Itu aja 4 bak kami. Cuma kita nih kancang curiga. Nah, yang berdosa siapa tuh? Kita yang bersangka jahat berdosa. Sidin bang, sidin keluar dari situ aja kita melihat kada melihat apa yang di dalam. Ternyata sidin di dalam 4 bak kami. Nah, 4 bak kami aja. Kita maka bersangka jahat. Nah, yang membedakan orang tadi niatnya hendak bakami, gawiannya bakami. Nah, kita yang berdosa, orang tadi kan ada berdosanya. Nah, jadi kadang-kadang kita menyamaratakan seseorang gara-gara bajunya sama dengan si A, lalu kita padahkan sama gawiannya dengan si A. Oh, jangan. Nah, gara-gara satu lokasi loh kita padahkan sama, jangan juga, karena niat seseorang dibangkit dengan niatnya masing-masing dan dengan amal perbuatannya masing-masing seseorang dibalas. Nah, itu maksudnya. Lalu kita dalami pulang kata-katanya. Ya Muhammad. Nah, arti yang Muhammad itu sampaikan wahai kekasihku Muhammad kepada umatmu. Itu maksudnya. Misalnya qul wallahu ahad, qul katakan olehmu hai Muhammad. Nah, memang Nabi Muhammad ini dipandiri Allah Ta'ala, cuma sampaikan ke umatmu. Hiduplah engkau masyi'ta sakahandakmu, tetapi ingat fa innaka mayyitun. Nah, hiduplah sakahandakmu itu Allah mengupati jalur manusiawinya kita. Kan secara kemanusiaan kita tuh hidup. Nah, silahkan aja Tuhan hidup, tetapi ingat fa innaka mayyitun, engkau sebenarnya mati. Nah, maka pemahaman kalimat fa innaka mayyitun ditafsirkan oleh sebagian ulama lah, maksud fa innaka mayyitun maksudnya fatawakkal 'alallah. Maka hendaknya engkau jangan kada bertawakal kepada Allah. Sebab silahkan aja hidup, atur hidupmu sesukamu silahkan, tapi jangan kada bertawakal lawan Tuhan. Kenapa garang? Karena engkau mayyitun, mati. Maka orang yang hidup sesukanya tapi masih ada bersifat tawakal lawan Allah, ini untungnya. Ada orang hidup sekahandak hati, kada memperdulikan lawan Allah Ta'ala, ini yang rugi. Nah, arti bertawakal itu jangan kita kada menyerahkan urusan hidup kita kepada Allah. Nah, jadi kita ini kan hidup 24 jam, pagi, sore, besukan, kamarian, malam, siang. Ada yang kita jalani. Nah, apa yang kita jalani? Nah, amal hari-hari yang kita gawi itu, nah, itu gawian kita tuh. Nah, hidup kita, napas kita, maka seluruhnya itu kita serahkan kepada Allah. Maksud menyerahkan di sini minta aturakan Tuhan. Nah, jadi jangan kita hidup itu sesuka hati model kayak mengatur-atur, tapi kita minta aturakan Allah. Itu yang disebut bertawakal namanya. Sebab kita ini mati. Fa innaka mayyitun. Dan engkau akan mati. Maksud mati di sini bukan menghadang mati kain apa, yang wah ini aja sudah mati. Nah, kenapa kita disebut mati yang wayah ini? Nah, karena sifat makhluk itu 3. Ini munnya belajar sifat 20 tahu. Sifat aslinya makhluk 3. Asalnya kadada, adanya cuma diadakan. Zatnya kada memberi bakas,
sifatnya yang ada di zat makhluk pun kada memberi bakas. Berarti kada kau apa-apa tuh. Mun kada kau apa-apa mati narannya. Maka hidupnya kita ini sebenarnya adalah bukan sebuah film yang menunjuk kepada bahwa kita tuh hidup. Kada, hidupnya kita ini sebuah film yang menyatakan bahwa Allah Ta'ala yang bersifat hayat. Nah, jadi memang kita melihat makhluk itu hidup, tetapi sebagai dalil atas hayatnya Allah, atas bahwa Allah tadi bersifat hidup. Jadi kita ini jadi dalil aja yang menunjuk kepada Allah bersifat hidup. Jadi mun kita mati, tapi sekalinya kita tadi model kayak orang hidup, mengatur-atur kehidupan lah, ini urusannya, ini perintahnya kepada pengaturan hati. Nah, kan sedangkan syariat bang, itu syariat sesuai apa berlaku syariat itu yang dijalani. Nah, sesuai kayak apa tuntunan syariat itu yang dijalani, itu tetap berlaku juga. Nah, sedangkan hati bang, hati itu wajib ada bertawakal kepada Allah. Nah, karena apa garang kita disuruh bertawakal? Fa innaka mayyitun, karena engkau itu mati. Nah, maka orang mati kada kawa kecuali inya minta aturakan lawan orang yang hidup. Contohnya misalnya ada keluarga kita meninggal dunia, ya kalau, nah yang mengangkat, menyimpuni, memandikan siapa? Orang yang hidup. Imbatu pulang mengkapani orang yang hidup, menyembahyangkan orang yang hidup, menguburkan orang yang hidup, mendoakan orang yang hidup. Nah ini nih, jadi sempurnanya tawakal seperti orang mati dengan si pamandiannya. Nah itu sempurnanya tawakal. Jadi kada ada istilahnya orang mati itu mengatur-atur pamandian. Nah, kada ada mengatur-atur pamandian. Nah dimandi orang mati, sekalinya berbuka sedikit matanya sebelah ngajanya. Nyawa kah mandi aja, orang jangan nyawa aja. Nah kada ada nang kayak itu ya kalau. Ganti aja, ubah aja, yang lain aja mandi aja. Kada ada nang kayak itu. Mun ada nang kayak itu viral tuh. Nah, dikapani pulang, sekalinya menghintipakan sebelah berbuka. Nah, napa kain yang tipis nih, nukar yang larang kainnya aja. Nah, kada ada juga nang kayak itu. Nah, itu orang mati itu. Orang mati itu kada ada istilahnya model kayak menyalahkan, mengeluh, atau misalnya membahas, atau misalnya mengkritik, kada ada. Nah, itu orang mati. Kenapa orang mati? Orang mati ini ya tadi tasarah pamandian. Nah, jadi pamandian ku catuk lawan gayung catuknya. Kada ku apa-apa juga. Nah, itu orang mati. Nah, jadi orang mati inilah perumpamaan orang yang sempurna tawakal lawan Tuhan. Nah, jangan mengkritik Allah Ta'ala. Itu yang dimaksudnya, hiduplah engkau tapi jangan mengkritik Tuhan. Nah, silahkan nyawa hidup, nyawa berusaha silahkan, nyawa berbini silahkan. Fa innaka mayyitun, maksudnya jangan nyawa mengkritik Tuhan. Nah, taslim aja lawan Allah Ta'ala. Nah, ini pintangan hati lah. Syariat bang, sesuai tuntunannya laksanakan. Nah, ada berdagang, aturan berdagang, laksanakan aturan berdagang. Ada aturan orang berobat, laksanakan aturan orang berobat. Itu kada merubah situasi syariat, kada mengubah. Nah, tetapi hati kita wajib ada bersifat tawakal. Nang kayak orang mati dengan si pamandian. Nah, apa maksudnya aja? Jangan mengkritik Allah Ta'ala. Jadi ciri tawakal bujur, jangan mengkritik Allah Ta'ala. Nah, itu pemahaman fa innaka mayyitun. Jangan mengkritik Tuhan. Itu. Amun bujur kita tuh bertawakal lawan Allah, jangan mengkritik Allah. Jadi kita melihat orang mati itu kita merenung sebenarnya. Nah, orang mati, oh nang kayak ini diatur oleh orang yang hidup ya kalau nang kayak ini, diam aja, berdiam aja. Nah, ini yang bujur sama nang kayak kita hidup ini taslim lawan Allah. Ternyata kada sesuai dengan apa yang kita kehendaki, jangan mengkritik Allah Ta'ala. Taslim aja.
ada aja segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Nah kayak itu. Jangan maniwas ya kita. Aku kan pernah maniwas ya. Kan suah maniwas Tuhan ya. Nah, bini yang ditiwas itu hakikatnya maniwas Allah Ta'ala. Pian paham lah bahasa maniwas tuh. Maniwas bahasa Banjar bang lah. Anu aja kita rubah aja lah. Menyalahkan. Nah kita tuh. Pak terjadi kita salahkan, jangan. Bisa bina motor bapak raung lawan mobil laju hari imbah hujan, maka ada lubak mencurat baju lubak tuh kamuha, maka sampai masuk ke hidung wahin kita. Nah jangan menyalahkan makhluk. Salah seorang kenapa bapak rak mobil coba jauh ya kalau nah itu caranya. Jangan menyalahkan, sebab bila kita menyalahkan apalagi sampai bersarik-sarik, ini orang yang tahijab nadanya. Orang yang tahijab itu biasanya jatuhnya di kada sabar atau di kada syukur. Itu orang ciri-ciri orang tahijab. Amun sudah kita kada sabar, kada dapat pahala kita. Cakanya kita tadi berdiam aja, bahasa baik aja. Nah, kada mempermasalahkan, dapat pahala sabar. Nah, itu. Padahal sedikit benar tuh, yang berdiam dia dapat pahala sabar. Tapi kita karena kada paham, lalu bermamai. Yang dimamai kada mendengar orang ini ya jauh sudah. Bongol benar tuh bangsat siapa kasukurnya itu aja. Nah, ya kalau kada dapat kita pahala sabar. Padahal jangan-jangan cakanya kita sabar waktu itu, jangan-jangan itu yang menyebabkan kita masuk surga kada berhisab. Kita kada tahu. Nah, maka gamis bang bujur iget juga inggih. Baju gamis, bersurban hendak jadi khatib nih. Nah, tapi bila cakanya kita sabar di situ. Jadi Allah Ta'ala ini berisi gawian yang kadang gawiannya ninto, gawian Allah Ta'ala nih. Mun kita kada bujur-bujur merasapi, kita kada paham. Padahal tujuannya hendak memasukkan kita ke dalam surga, kada berhisab. Nah, Allah hendak memberi kita pahala yang ganal, cuma kita kada paham, gagal. Nah. Bini bermasak hangit, bamama yang laki. Nah, bini manggangan kamasinan, bamama yang laki. Maka yang bini ini juga bila memasak indah hangit harus hari-hari juga. Kayak pada kada bamamai. Hari-hari hangit. Bila manggangan hari-hari masin pulang. Dipadahi sudah aja juga. Nah, kan kada sabar tuh yang laki tuh. Yang kayak itu ada sabar. Hari-hari nyawani hangit ya. Nah, hari-hari. Maka bila kita kada sabar bamamai, itu hakikatnya sebenarnya mengkritik Allah Ta'ala. Nah itu jadi memang makhluk yang kita mamai lah, memang makhluk, tapi hakikatnya Allah Ta'ala yang tersinggung sebenarnya. Nah karena kita paham wahdaniyat pada af'al, kan mengerti sudah ya kalau wahdaniyat pada af'al. Kita berjalan tapi sambil berpijim, nah berjalan sambil pijim tangkap tuh bisa. Bebuncalak, nah seluruh yang dilihat tuh seluruhnya adalah perbuatan Allah Ta'ala. Ini etikat nih. Kalau kita meyakini ada yang selain Allah berbuat, syirik yang samar sudah. Itu. Cuma tadi yang kasus bini bermasak hangit terus hari-hari ini tuh, nah itu diselidiki apa garang kisahnya. Bagi mita dipadahi di waktu yang tepat memadahinya, jangan di waktu bini keuyuhan. Betapa sudah sudah dipadahi sambil berciling-ciling pulang, menyebini sakitnya hatiku kada maharagi lawan gawianku. Ya kada sakit hati bini tau umpat juga Allah Ta'ala tersinggung. Maka bemamai kada beri seram benar. Bemamai nyawa hendak usarakah aja sadis benar, hendak menyarak sedikit, hendak menyarak ke bini, kasihan bini, tapa pelipik bini. Kayaknya malam Jumat mencari apa mah tuh. Ini mesti. Nah, jadi lihati dulu keadaan bini. Beliau sudah bini pina santai, ampih uyuh segala macam. Nah, paraki, selidiki. Kenapa garang pina sahangit-hangit terus? Oh, sakalinya yang tempat memasak itu warisan pada tuan. Tuha benar sudah umurnya. Tukarakan yang hanyar. Nah, kayak itu. Itu masalahnya bini ini kadang dia berucap. Apa seorang bila berucap lalu hendak menyenyarik hak, jadi bini ini berdiam
Sekalinya dilihati betulisan nah warisan daripada tuan Haji Adul. Betulisan warisan. Ini berarti ini berapa generasi sudah tuhannya nih. Ini kita prinsip bila barang pakaian nasibnya ujung-ujungnya rusak. Kayak itu cocok kayak warisan yang pada tuan nih cakap ini masih pada tuan. Nah, zaman yang pada tuan masih hidup zaman Soekarno tuh itu yang diwaris. Cocok kayak mukarakan yang hanyar. Kayak itu. Duit banyak aja mukarakan yang hanyar. Udah mesti memadahi bini nyawan ini aksi bang bagus-bagus bang ya baju daster katanya baju daster aja maka bau acan ya misal nyawa laki yang kada paham tuh kadang kan baju yang hanyar mengapa memprotes tuh orang kada pupur bang ya nah jab ini apabila nyawa kadang pupur nah kada suan kadang pupur. Nah jadi kita tuh kadang introspeksi diri juga nah kayak itu. Nah bini pun kayak itu juga introspeksi diri juga seharian sama laman hendak 2 hari sudah kada bemandian bini juga ngelihat juga kayak apakah dihadangi sampai ke 3 hari kada mandi. Jadi bila laki baparak wahin laki juga alihai nyepian biar berparfum tapi kada mandi parak seminggu bilang hendak kada manfaatnya parfum tuh yang harusnya nyaman dicium jadi pahit dicium. Nah itu bujuran kada begayaan dulu tuh. Nah kada mandi aja cuma kan kulir mandi nih di parfum ya harum kah kada harum pahit. Nah, itu tuh jadi mandi. Jangan sampai laki ini tuh melihat kita ada sesuatu yang kada bagus dalam pandangan mata laki itu tuh caranya. Jangan sampai laki itu mencium bau awak kita yang kada nyaman. Nah, ini rahasia bang inilah bediaman aja nih. Jangan sampai laki kita tuh melihat sesuatu yang kada bagus di awak kita. Nah, itu. Tapi laki ini juga harus paham juga bang. Kada kawapang naran labi ini sudah hirang. Hendak melihat bini putih nggak tahu ya kalau nah seadanya aja dulu naranya gini di dunia yang ada aja dulu dimanfaatkan mau hendak bujur putih kelihatan sampai ke tulang-tulang itu bidadari kayaknya di sana amun yang di sini ini sesuai kan elon keadaan kayak itu sabar aja dulu sabar dulu kayak itu untuk kisah dua laki bini itulah yang intinya jangan mengkritik Allah Ta'ala walaupun yang kita kritik makhluk hakikatnya Allah Ta'ala yang dikritik. Nah, ini praktik tauhid nih. Nah cuma syariat tetap berlaku lah. Nah syariat tetap berlaku pada bini bagi mitan wayah yang sambil yang berjejepayan tuh bagi mitan pada kayak itu. Nah itu maksud Pak innaka mayyitun garis bawahi engkau jangan mengkritik Allah Ta'ala. Sarahkan segala sesuatu aturan dalam pengaturan Allah Ta'ala. Wa habib masyita dan cintailah olehmu akan orang yang engkau kehendaki sakahendakmu. Nah silahkan aja Tuhan baca cintaan fa innaka mufariquhu tapi engkau ingat suatu saat engkau akan berpisah dengannya. Nah, maksud fa innaka mufariquhu itu apa? Tafsirnya oleh para ulama mengatakan hidup ini sementara. Jangan sampai kita kada mencintai Allah dan Rasulnya. Sebab kalau kita hanya mencintai makhluk, nah makhluk akan kita tinggalkan atau kita yang ditinggalkan oleh makhluk. Maka cintailah yang kekal. Nah, kalau kita hanya mencintai makhluk rugi. Apalagi mencintai dunia, cintailah yang maha kekal Allah. Nah, cintailah Allah. Jadi maksud fa innaka mufariquhu, engkau akan berpisah dengan yang kau cintai. Nah, maksudnya jangan sampai cinta kita tuh tasalah ma'andak. Tasalah ma'andak. Cinta kita tuh kita tujukan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu. Walaupun kalimat kita I love you wahai istriku misal. Nih, aku mencintaimu wahai istriku, tapi orang yang paham belajar sifat 20 hakikatnya mencintai Allah. Nya kada tamandak di makhluk. Nah,
Yang dilihatinya di awak bini kebaikan Allah. Maka ketika inya memuji awak bini, hakikatnya memuji Allah. Lalu nya berucap I love you, maksudnya nya mencintai Allah. Nah, jadi cinta-cinta orang-orang yang sudah terbuka hijab tuh kada terhalang di makhluk. Nah, barakat tuh barakat belajar sifat 20. Sambatannya cinta lawan makhluk, hakikatnya mencintai Allah. Nah, kita pang, nah dijaga jangan sampai hanya pandangan kita ke makhluk. Lalu yang kita cintai hanya makhluk. Nah, jadi maksud fa innaka mufariquhu, maksudnya jangan sekali-kali engkau hanya mencintai makhluk, tapi cintamu tarusakan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu maksudnya. Lalu mencintai Allah dan Rasulnya itu kayak apa caranya? Supaya mudah tuh nah. Supaya mudah mencintai Allah dan Rasulnya itu kayak apa? Lah. Nah, maka para ulama menafsirkan mencintai Allah dan Rasulnya itu hakikatnya adalah mencintai orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Nah, siapa orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya? Nabi itu sayang lawan siapa? Cinta lawan siapa? Nah, lawan orang-orang yang soleh. Nah, jadi mun hendak bujur cinta kita lawan Allah, hendak bujur cinta kita dengan Rasulullah, cintai orang-orang soleh. Nah, apabila orang saleh ini kan termasuk minal aulia, ya kalau minal ulama, bubuhan habaib, nah itu disuruh kita mencintai itu. Maka bila kita mencintai mereka-mereka itu, hakikatnya kita mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, termasuk mencintai orang-orang fakir, orang-orang fakir miskin tuh, nah dicintai itu, maksud cinta ini diperhatikan. Nah, amun kita hanya memperhatikan diri kita, kepentingan kita, atau mencintai orang yang orang tuh cagar bermanfaat lawan kita, itu aja. Nah, ini tak salah narangnya. Sebab kita akan berpisah lawan inya. Cinta pian lawan relasi kerja nih, suatu harinya bisa mati, atau pian yang berdahulu mati. Nah, tapi kalau kita mencintai sesuatu tambus kepada Allah, nah yang disebut mencintai karena Allah tuh, nah maksudnya walaupun manusia yang kita lihat, tapi kita melihat dan memandang yang ada di diri manusia ini seluruhnya nikmat dari Allah, kebaikan Allah. Nah, maka kita hakikatnya mencintai Allah tuh kalau paham nih tuh. Jangan sampai cinta kita tadi hanya stop di makhluk. Nah, itu maksudnya. Sebab bila cinta kita hanya stop di makhluk, fa innaka mufariquhu, engkau suatu saat akan berpisah lawan inya. Nah, tapi kalau kita cinta lawan Allah, suatu saat engkau akan bertemu dengannya. Nah, cinta benar dengan Allah, cagar bertemuan. Cinta lawan Nabi Muhammad, cagar bertemuan. Mencinta dengan makhluk, cagar berpisah kita. Nah, cagar berpisah. Cinta dengan wali Allah, cagar bertemuan. Nah, maka cara yang tepat, jadi ada 3 jalur lah, tiga link ya kita, 3 pos. Pertama ada Allah Ta'ala, yang kedua ada Nabi Muhammad Rasulnya, yang ketiga ada wali-wali Allah. Wali-wali Allah, orang-orang soleh, para ulama yang mengamalkan ilmunya, orang-orang arif billah. Nah ini, nah itu di bawah Rasulullah seluruhnya ini. Satu link, satu link itu bahasa orang ini bang lah, tambahin mak maling ya kalau. Nah, apa bahasa kita yang udah dipaham tuh, apa link tuh? Satu ikatan. Nah gitu. Nah, jadi satu aja seorang salih kita sakiti hatinya, seluruh link ini terumpat bergetar. Nah, maka seluruh link ini, misalnya lah pian ketujuh lawan guru sekumpul aja misalnya, ketujuh lawan guru yang anu ada ketujuh. Nah, tutup maka terumpat tuh pian batal lah cinta pian lawan guru sekumpul. Jadi seluruh wali itu kita cintai, kada kau babalih. Nah, aku aja ketujuh lawan Syekh Saman Al-Madani aja ya. Amun lawan wali-wali yang hidup zaman nuh ini aku kada tapi percaya ya. Nah, kayak guru sekumpul aku udah kada percaya aja, batallah cinta pian dengan Syekh Saman Al-Madani. Nah, sebab kada kau babalih itu bila kita mencintai wali Allah seluruhnya. Nah, mencintai orang-orang salih seluruhnya. Kenapa? Karena ini karena Allah kita mencintai, bukan karena zatnya orang salih tadi, karena Allah. Nah, itu kada kau babalih pian. Aku aja lawan anu aja, lawan Datuk Kalampayan aja.
amun lawan yang misalnya lawan Habib Basiri aku kada hakun aja. Nah itu kada mau tuh batal lah cinta pian tuh. Jadi seluruhnya dicintai. Nah bila seluruhnya tadi kita cintai, hakikatnya cinta kita tadi sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka itu bersambung dengan Rasulullah. Nah bila sudah sampai cinta kita kepada Rasulullah, nah hakikatnya kita sudah mencintai Allah. Nah jadi bahasa sederhananya kayak ini, nah nyawa cinta lawan Allah Ta'ala kayak apa caranya? Ini cara hati mentautkan cinta tuh. Amun secara syariat kan kita melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya ya, kalau itu naran cinta. Cuma cara mentautkan hati tuh, nah cara mengganang orang yang kita cintai. Ya kan ada cinta tuh bermakna kita menggawi apa yang sidin suruh, itu syariat nih tuh. Nah sesuaikan aja dengan syariat, tapi ada cara hati. Sebab orang yang cinta itu hatinya tuh kada puas kecuali melihat yang dicintainya ya kada. Nah cara hati supaya melihat itu, nah kita nih takut di orang nyawa cinta kada mau cinta, melihat kada nyawa. Nah, amun belum melihat kan disebut dibujur cinta. Nah maka supaya kita tuh dianggap melihat lawan orang yang kita cintai ini nih, nah jalurnya itu, nah jalurnya ada kita keterikatan hubungan dengan orang-orang soleh. Keterikatan hati aja kita. Nah, kayak apa caranya tuh keterikatan hati aja. Jadi cinta lawan Allah, cinta lawan Rasul, tapi lawan orang-orang saleh kada tahu-tahu itu putus hubungan kita dengan Allah dan Rasul. Nah, kenapa bisa kayak itu aja? Memang kayak itu. Hah? Kita nih nah melihat seorang wali Allah Ta'ala dihukumi melihat Rasulullah sudah pahalanya. Kita nih bersalaman dengan wali Allah Ta'ala dihukumi dapat pahala bersalaman dengan Rasulullah. Hah? Ada ulun begayaan nih, ini ada hadisnya. Hah? Ini supaya menyambungkan rasa dengan Rasulullah. Amun kita hari-hari memaknai bahwa cinta tuh artinya menggawi perintahnya, menjauhi larangannya, itu bab syariat nengai. Pas saja sudah nentah. Tapi supaya menyambungkan rasa ini nah. Sebab ada orang menggawi perintah tapi kada ada rasa. Nah, arti kada ada rasa tuh kayak ini. Bisi bini ya cuma kada mau kajong. Han. Nah, kada ngerti lagi tuh memaham. Ampat bisi bini cuma kada mau kajong. Kada ada rasa naranya ya kalau. Nah, hari-hari sembahyang tapi pusang ya terus kada ada rasa. Hati itu kada ada tambatan, kada ada dilihatan. Nah, jadi mun hendak melihat Rasulullah karena kita cinta lawan Rasulullah, janaki wali-wali Allah. Nah, dijanaki itu dicintai, disayangi. Hakikatnya cinta kita, penglihatan kita, pandangan kita sampai ke Rasulullah. Nah, itu maksudnya. Ini ngalih pakai kada paham kada mengerti nah. Ya kalau kada paham kada mengerti. Itu yang dimaksud tadi. Yang dimaksud mencintai tadi. Bahasanya nang kayak ini, hati kita tuh jangan sampai ada rusak dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Gitu aja sudah tuh. Jangan rusak. Tapi jangan rusak lah. Jangan konslet ya kita. Aku tuh jemur bener ngurus kumpul tujuh. Nah rusak nih. Nah apa memuarisi din? Nah aku nih jemur bener anu ya aku ketujuh lawan guru anu aja salah nang itu salah. Tak salah nang itu. Nah itu maksudnya. Lalu pulang jasidin wa amal masyi'ta. Beramallah engkau 24 jam seminggu seumuran silahkan. Fa innaka majziyun bihi, tapi sesungguhnya engkau akan dibalas kaina di akhirat. Nah, maksud fa innaka majziyun itu nah. Nah, maksudnya tafsirnya ujar para ulama, maksudnya taatlah dengan keikhlasan. Fa innaka majziyun bihi, taatlah engkau kepada Allah dan Rasulnya dengan keikhlasan. Itu maksudnya. Sebab banyak amal yang kita gawe di dunia tapi kada ada balasannya. Kenapa kada ada balasannya aja? Kada ada keikhlasan. Jadi kalau kita beramal tuh asal gawe aja.
asal tuntung sembahyang, asal tuntung puasa, asal tuntung kada kawa. Cek dulu perhatian ikhlas kada. Sebab bila kita beramal kada ikhlas, fa innaka majziyun bihi. Sia-sia kita jagar dibalas, ternyata kada ada balasan pahalanya. Rugi kita. Nah, maka jar Allah Ta'ala, wa'mal masyita, sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad, wa'mal masyita, silahkan beribadah, silahkan begawi, tetapi bujurakan niat supaya ikhlas, supaya ada balasannya. Bujurakan pandangan hati, jangan ujub, supaya ada balasannya. Nah, kita melihat hati kita tadi sudah ujub, ketahuan. Bila sudah ada bibit-bibit bangga lawan diri seorang, kagum dengan diri seorang, ini ujub sudah berbahaya nih. Jangan ditarusakan. Baubat, jangan ada baubat. Kita saling seman aja baubat ya kalau. Baubat datangi dokter spesialis. Oh, nangkai ini jasidin nyawa penyakitnya. Nangkai ini obatnya. Nangkai itu. Nah, kadang orang-orang spesialis tuh melihat kan sudah tahu penyakit nyawa ini ria aja sih Den, penyakit nyawa ini ujub, penyakit nyawa ini pamalar, penyakit nyawa ini penyarikan, tahu sudah banyak tuh. Nah, melihat saja. Kenapa? Karena mereka tuh memandang bi'ainillah binurillah, memandang dengan nurnya Allah. Ujar Nabi, ittaqi firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Nah, itu. Nah, jadi maksud fa innaka majziyun bihi, maka sesungguhnya engkau akan dibalas. Silahkan beramal, engkau akan dibalas. Maksudnya beramal jangan sampai kada ikhlas. Napakah gawian kita? Jangan sampai kada ikhlas. Amalnya pang kayak apa? Tergantung namanya. Bila nama amalnya wudu, sesuaikan dengan rukun dan syarat wudu. Secara fikih wajib sah tuh. Bila naran amalnya sembahyang, sesuaikan dengan rukun dan syarat sah sembahyang. Jangan kada sah, wajib sah. Tetapi tambahannya satu, jangan kada ikhlas. Sebab engkau majziyun bihi, akan dibalas kaina. Nah, bila kada ikhlas, kada ada balasan pahala amal. Nah, itu yang dimaksud dari sebagian dari tafsir dari kalimat ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa habib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Bahari ini di kitab Ihya Ulumuddin ada juga kalimat inilah dulu dibacakan guru Bahari itu nih. Dalam kalimat ini nah, isma syi'ta dalam kitab Ahyul Walad rasanya ada juga nih. Jadi banyak nih kalimat-kalimat ini di kitab-kitab nih, termasuk hadis qudsi yang penting kita renungi. Nah, jadi apa gunanya kita hidup tapi hidup kita kada diridhoi Allah. Bukti kita kada diridhoi Allah, pusang ya terus. Kenapa garang kita pusang? Dan pusang tuh ciri Allah kada ridha karena kita kada taslim lawan Allah. Nah, kada taslim lawan Allah Ta'ala. Iban itu pulang apa gunanya kita hidup mencintai, tapi yang kita cintain itu kada kekal, kada jadi manfaat di akhirat. Nah, cinta benar dengan artis Korea, ya kalau, nah, karena pertemuan dengannya di mana? Di persimpangan neraka pala 4. Ya kalau, misal nih, jadi jangan salah mengandak cinta, sebab manusia ini sebenarnya berisi cinta. Mandak jangan salah. Jangan salah, cintai Allah dan Rasulnya. Kayak apa caranya tadi mencintai Allah dan Rasul? Cintai orang-orang yang mereka cinta, yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Bubuhan wali. Nah, kita mencintai seorang wali, salahlah kita mandak cinta kada salah. Karena ujung-ujungnya kita tak kumpul dengan orang yang kita cintai. Bertamuan lawan sidin di mana? Di persimpangan surga. Nah, gitu tuh. Jadi hati-hati jangan salah mandak cinta nih. Kasihan kita nih memang kada pernah umpat badangdutan, kada pernah ya kalau umpat bakarokian kada pernah, turun malam aja kada suah. Sekali di akhirat tak kumpul bubuhan ahli dangdut, ahli karaoke. Kenapa bisa tak kumpul nangka itu? Biar waktu di dunia salah mandak cinta. Kada pernah kita turun umpat tapi kita HP di tangan terus, nah umpat terus siaran langsungnya.
Anukah aja buat jupin begal nah kadep memang pian kada pernah turun. Nah mati pian orang yang pian lihat hari-hari di situ yang pian cintai pian ketujuh itu mati juga tak kumpulkan pian di sana. Nah jangan salah mandak cinta karena cinta ini berpengaruh benar. Nah kan ada kalau bahari kada ada bermodal apa-apa jajan Nabi nyawa kada ada modal apa-apa lah sagan selamat di akhirat ulun cinta lon pian aja modalnya jan Nabi mongka itu nyawa selamat aja juga. Nah, karena kayak inilah Nabi ini tuh simple bener pian cukup dengan cinta tapi cinta ya bujur selamat kita. Nah cukup dengan cinta amun lawan makhluk kada cukup dengan cinta lawan bini wahai istriku yang tersayang aku mencintaimu ya isuk mengka itu pulang mukar bares kada cukup ya kalau beri duit kada hanya dengan kalimat cinta kada cukup dengan makhluk nih pikirkan Allah dulu karena pengen bertamuan pulang lawan kawan cinta tapi pamalar kada cukup. Nah atau pengen misalnya patuh kada apa kada pengen tulah ke Jakarta misalnya tulah ke Jakarta lah bertamuan lawan siapa di Jakarta tuh Pia Palen bertemu lawan Pia Palen patuh kada apa kada sekalipun langsung berucap aku mencintaimu kada dihiraninya naham kada cukup cinta kita dengan hanya dengan mengucap cinta dengan makhluk kada cukup. Tapi kalau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kafa cukup. Nah, cukup. Nabi seorang bapada anta ma'aman ahbabta. Nah, cukup kita ucap wahai Rasulullah ulun cinta lawan pian. Nyawa tak kumpulun aku aja Nabi. Jadi kan ada banyak modal sebenarnya. Nah, jadi jangan salah mandak cinta. Apa gunanya kita hidup kalau salah mandak cinta? Tak cintai orang yang cagar sakit di akhirat, tak kumpul kita dengan orang itu juga. Nah, yang ketiga, apa gunanya kita hidup beramal cangkal tapi kenyataannya kada ada pahalanya. Nah, ini yang dimaksud dari hadis ini, diskusi ini. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.